Pak Sandi pernah nggak ngomong di depan panggung, depan banyak orang terus ditimpuk batu? Enggak kan ya? Belum. Jangan belum dong Pak. Enggak. Iya. Kalau belum nanti ada masanya. 90% orang bermasalah dengan karir itu ternyata bukan dari skill Pak. Ya. Tapi dari cara dia berkomunikasi. Jadi memang kalau kita ingin meningkat karirnya, komunikasi ini harus diperbaiki ya. Betul sekali. Komunikasi itu kunci Pak. Kalau sekarang skill Pak, apalagi dengan kondisi AI yang sudah di mana-mana ya Pak. Skill itu sangat relatif jauh lebih mudah dicari gitu. Sesuatu yang keluar dari lidah itu cuma didengar di telinga. Ya. Tapi segala sesuatu yang berangkat dari hati nanti dengarnya juga dari hati. Jadi dari hati ke hati itu mesra banget. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada minggu pagi ini saya sekarang berada di Meikarta untuk jalan pagi, dan saya senang sekali pada kesempatan ini saya bisa bertemu dengan tamu saya ini, Pak Akbar ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sehat Pak Sandi? Alhamdulillah. Gimana Pak Akbar, sehat Pak? Alhamdulillah, lagi serak-serak becek Pak. Tapi terima kasih waktunya ini. Sama-sama Pak. Menyempatkan bertemu dengan saya nih, ngobrol-ngobrol. Gimana nih biasanya weekend kemana biasanya? Jalan-jalan. Weekend tuh family day kan Pak. Aslinya kan family day, cuman kadang-kadang akhir-akhir ini bantu teman-teman di acara-acara training, teman-teman di komunitas HR maupun komunitas yang lain. Jadi ya kadang-kadang bagi waktu aja. Sekarang ini menggeluti bidang apa nih sekarang? Sekarang sebenarnya tetap jadi tagline utama pabrik figur Pak. Pabrik figur. Pabrik figur. Oh, pabrik. Jadi bukan pabrik, jadi pabrik figur karena kan tiap aktivitasnya sebenarnya di pabrik ya. Iya. Cuman sekarang lebih banyak juga mengembangkan diri, kemudian bikin karya-karya bareng komunitas di Academy Trainer ataupun komunitas-komunitas trainer yang lain. Baik. Yang isinya bikin konsentrasinya di pengembangan diri, komunikasi, juga peningkatan karir. Ya, oke. Nanti kita mau belajar nih dari Pak Akbar. Sama-sama belajar Pak. Komunikasi sama itu ya, key performance indicator. Nah, sebelum itu kita mau kenalan dulu sama Pak Akbar ini. Mungkin Pak Akbar bisa perkenalkan dulu asalnya dari mana, terus sekolahnya di mana, dan alumni mana? Kalau asal di Jawa Timur, cuman kalau dari sisi generasi darah itu bukan orang Jawa Pak Sandi. Oh. Karena bapak dari Pulau Garam, Madura. Ibu Cikini. Tapi nggak sampai ke Gondang dia. Di Cikini kebetulan ada generasi atau darah dari Hadramaut Yaman. Oh. Jadi masih ada keturunan dari sana. Dari bangsa Arab. Dari bangsa Arab. Cuman kalau generasi saya sekarang Arab maklum gitu. Kemudian sekolah dari kecil sampai SMA di Kediri, kota tahu. Kota tahu Pak sebutannya. Bukan hanya Sumedang Pak. Misalnya kota tahu, tapi kalau Sumedang kan tahunya coklat. Kalau Kediri tahunya kuning. Tahu kuning. Kuning. Stik tahu, getuk pisang, ini ada banyak varian-varian oleh-oleh. Kemudian habis SMA hijrah ke IPB. Nah ini buat pemirsanya Pak Sandi, beliau ini senior saya di IPB. Memang angkatan berapa? Saya 43. Pak Sandi 34 ya. 34 atau 35. Oh, jauh juga ya kita. 10 tahunan. 10 tahunan teman-teman ini jaraknya. Kemudian setelah dari IPB lulus beberapa kali di dunia filantropi Pak, dunia charity, yayasan untuk yatim piatu, duafa. Itu saat jadi mahasiswa gitu? Enggak, setelah lulus. Waktu jadi mahasiswa kerjanya jadi tutor di Nurul Fikri. Tutor matematika. Untuk kelas 5 SD sampai kelas 3 SMA. Sebentar, dulu IPB jurusan apa Pak? Jurusannya ilmu komputer. Computer science. Di dalam computer science itu ternyata banyak banyak ilmu-ilmu matematik, statistik, kemudian lebih spesifik lagi tentang logika gitu. Jadi lebih terasanya di situ. Makanya kalau ngajar ke matematik biasanya lebih kuat di situ. Berarti IT juga belajar ya?
IT-nya, tapi betul-betul yang teoritis sih Pak sebenarnya. Teoritis. Jadi backbone-nya knowledge dari komputasi Ya. itu yang kami pelajari. Oh, Cuman sayangnya teman-teman, saya termasuk yang salah jurusan. kok bisa salah jurusan? Jadi setelah menggeluti, wah kayaknya ini nggak gue banget nih. Ah, Akhirnya adalah kita belajar yang lain, dan sekarang nyemplungnya jadi human resource and general affair di banyak pabrik. oh iya ya. Berarti dulu pas masuk ke ilmu komputer, targetnya dulu itu apa tuh? Targetnya satu, nggak ada biologinya Pak. Nggak ada biologinya. Kemudian setelah konsultasi dengan bapak, dengan orang tua, ambil yang mana? Ambil yang kira-kira di masa depan perkembangannya besar gitu loh. Ya sudah, komputer aja. Komputer ya, oke. Komputer. Terus setelah lulus, karir pertama apa Pak? Karir pertama yang tutor tadi, pengajar matematik. Setelah itu di bidang filantropi. Filantropi itu apa Pak? Filantropi untuk charity, yayasan yatim piatu, duafa, kaum marginal. Jadi kita bukan hanya memberikan santunan, tapi supaya berdaya gitu loh Pak. Jadi bisa dikasih sesekali dikasih ikannya, tapi habis itu dikasih pancing supaya nanti bisa mandiri dari yang kaum marginal, jadi bisa memberdayakan. Setelah itu kebetulan nikah sama istri kebetulan orang jauh Pak, dari Sumatera Utara. Sumatera Utara, kami tadinya LDM, long distance marriage. Oh, long distance. Istri di Cikarang, saya di Kediri, Jawa Timur. Nah, setelah ada diskusi keluarga besar, saya pindah ke Cikarang dan memulai jadi public figure di Cikarang juga. Tapi pernah masuk ini ya, industri ya? Industri packaging, industri otomotif, dan yang terakhir juga langsung otomotif untuk merek tertentu. Nggak boleh disebut sini karena nggak ada sponsornya. Berapa lama Pak dulu di industri? Dari 2016 sampai terakhir kemarin di tahun ini masih, tapi sedang off sejak Februari sedang off Pak, lagi cari chance yang lain. Oke. Memang passionnya nggak di situ ya, passionnya ke public speaker ya? Sebenarnya tetap dua-duanya Pak. Jadi satu guru saya sering ngingetin, kalau zona kenyamanan itu jangan ditinggal, tapi diperlebar, diperluas. Setelah jadi public figure, banyak kerja di pabrik, diperluas lewat public speaker. Karena gimana pun orang yang mau naik kelas, orang yang mau bertumbuh, yang mau karirnya naik, itu harus bisa ngomong Pak Sandi. Apalagi ngomong di depan banyak orang dan express ide-nya. Kalau kita pinter, kalau kita jago, kalau kita mahir, tapi nggak bisa ngomongnya, nggak kemana-mana Pak. Ya kadang kan kita kalau di depan publik ya, tuh merasa gugup tuh saat berbicara itu. Itu gimana supaya apa ya? Tips-tipsnya ini supaya kita berbicara lancar gitu di depan publik. Setidaknya ada dua. Teman-teman nanti boleh berpendapat juga di kolom komentar ya. Pertama, apapun yang kita bicarakan itu harus mengandung manfaatnya dulu Pak. Jadi kita punya semacam skema atau struktur yang mau kita omongin yang mana gitu. Seringkali waktu di depan banyak orang tampil di panggung gitu, karena itunya enggak kuat, karena manfaat bicaranya enggak kuat, biasanya kehalang dengan demam panggung lah, ketakutan lah, dengan apa. Nah itu juga perlu perlu dihapus begitu ya teman-teman. Tapi nggak akan mungkin hilang sih Pak sebenarnya. Tetap aja ada rasa seperti itu, cuman itu bisa kita kontrol. Nah yang kedua, saya selalu berlatih, sekiranya salah ngomong, sekiranya di depan banyak orang, apa kemungkinan terburuknya sih? Pak Sandi pernah nggak ngomong di depan panggung, depan banyak orang terus ditimpuk batu? Enggak kan ya? Belum. Jangan belum dong Pak. enggak. Ya. Kalau belum nanti ada masanya. Cuma kalau malu emang sering. Tapi apapun itu, resiko terbesarnya, kalaupun malu nih Pak, berapa lama sih orang mengingat itu? Paling nggak sampai 10 menit kok Pak. Gitu. Setelah kita turun panggung, kemudian mungkin makan bareng gitu ya, teman-teman bercengkerama bareng, orang-orang itu akan lupa kok, apalagi besok pasti udah lupa. Jadi tetap harus ada yang dipersiapkan dari aspek manfaat, kemudian juga dilatih, dan coba bayangkan gitu untuk awal-awal berlatihnya, apa sih kemungkinan terburuknya? Kayak dulu kami dilatih, kalau ketemu setan beneran, apa sih kemungkinan terburuk? Pingsan, mati. Itu kan makhluk Tuhan juga gitu. Jadi aman aja di situ. Nah itu yang membuat confidence kita biasanya lebih naik lagi. Iya. Komunikasi juga sangat penting nih ya di dunia pekerjaan ya. Betul Pak, 90% ada riset yang menyatakan, kalau nggak salah dari Inggris, 90% orang
bermasalah dengan karir itu ternyata bukan dari skill, Pak. Ya. Tapi dari cara dia berkomunikasi. Oh. Komunikasi tidak hanya lisan ya, Pak, tapi Iya, iya. bagaimana dia berinteraksi, bagaimana dia merespon teamwork challenge-nya, bagaimana dia berinteraksi juga dengan sesamanya, bukan hanya dengan atasan tapi juga sesama maupun dengan bawahan. Dan Terus gimana tuh supaya kita dapat menjalin komunikasi yang efektif gitu? Pertama yang tentu harus dibersihkan, kalau dari komunitas kami mengajarkan yang harus dibersihkan itu hati, Pak. Hati. Jadi kalau ada satu guru kami dulu dari Sumatera Utara, sesuatu yang keluar dari lidah itu cuma didengar di telinga. Ya. Tapi segala sesuatu yang berangkat dari hati nanti dengarnya juga dari hati. Jadi Ya. dari hati ke hati gitu. Mesra banget. Sama atasan juga dari hati ke hati. Betul. Karena kalau sudah dari hati yang bicara, kejujuran itu, kemurnian dan ketulusan itu ada, itu biasanya lebih mudah ditangkap. Ibaratnya gini, Pak Santi, kalau berteman dengan orang baru, kira-kira nyari yang tulus apa yang modus, Pak? Yang tulus, Pak. Nah, yang tulus kan? Ya. Sama dengan itu. Ketika kita berkomunikasi, ketika pakai sistem modus, kemudian diubah jadi sistem tulus, itu nanti penerimaan juga beda. Pasti lebih mudah menggerakkan kalau kita punya semangat ketulusan. Makanya diperbaiki adalah dari hati dulu. Jadi ada 3, personal, content, delivery. Kalau yang personal dari aspek hati. Nah yang konten juga perlu diperbaiki dari strukturnya, dari isinya, kemudian manfaat tadi yang mau disampaikan. Nah yang terakhir delivery. Secakep apapun ide kita, kan itu kan di kepala kita ya, Pak. Iya. Kalau deliverynya nggak pas, ya orang akan menangkap delivery yang nggak pas itu. Meskipun ide kita mungkin cakep gitu, tapi begitu diantarkan nggak bagus, ya nanti hasilnya nggak bagus. Pak Sandi pesan pizza apa misalnya toppingnya A, tapi yang diantar toppingnya B, kan tetap nggak cocok. Iya, betul. Nah mintanya topping A yang tadi. Nah di situ pentingnya kita punya delivery yang bagus. Jadi memang kalau kita ingin meningkat karirnya, komunikasinya harus diperbaiki. Ya? Betul sekali. Komunikasi itu kunci, Pak. Kalau sekarang skill, Pak, apalagi dengan kondisi AI yang sudah di mana-mana ya, Pak. Skill itu sangat relatif jauh lebih mudah dicari gitu. Jauh lebih mudah dipelajari, jauh lebih mudah ditekuni. Tapi yang genuine dari diri kita kan cara komunikasi kita ya, Pak. Sekali lagi ini bukan hanya tentang public speaking ya, teman-teman. Bukan hanya tentang kita bicara lewat lisan, tapi berinteraksi dengan badan kita. Cara kita mengkomunikasikan, misalkan ketemu dengan yang lebih tua, misalkan, kemudian Anda sedikit menunduk sebagai tanda hormat, itu kan bentuk komunikasi. Hal-hal seperti itu justru lebih lebih dilihat orang gitu. Nah, hal-hal seperti itu harusnya mulai kita perhatikan. Iya. Saya ini beberapa kali bekerja di beberapa perusahaan dan seringkali melihat ada konflik, Pak. Baik atasan bawahan atau bawahan dengan bawahan, staf dengan staf. Setara gitu. Ini mungkin masalahnya di komunikasi, Pak ya. Betul. Saya pernah menemani seorang trainer guru saya di salah satu lembaga BUMN, Pak. Itu ternyata tidak kliknya antar tim itu gara-gara komunikasi. Makanya waktu itu dijadikan satu sesi refleksi betapa tim kita itu sangat berjasa untuk kita. Jadi berupaya mengungkapkan terima kasih, berupaya mengungkapkan apresiasi. Selesai dari situ, sesi itu selesai, kemudian kembali ke kantor. Dalam waktu 1 bulan tuh terasa, Pak, peningkatannya. Kalau dalam bahasa komunitas kami namanya engage communication. Bagaimana komunikasi itu bisa betul-betul menyatu gitu. Bahwa kita mengapresiasi mereka, mereka pun juga perlu kita, karena kan namanya teamwork ya, Pak. Tapi seringkali karena load pekerjaan yang berat, load pekerjaan yang hebat, seringkali kita tuh nggak sadar bahwa kita sebenarnya disupport loh sama teman-teman kita. Kita merasa ini suksesnya sukses saya nih. Jadi kalau sudah jadi manajer misalnya, Pak, saya nih yang paling hebat. Padahal enggak, selalu kerja tim, selalu hasil kolaborasi dari tim kerja kita. Jadi nggak bijak rasanya kalau kita mengklaim kesuksesan sendiri. Karenanya teman-teman boleh juga mulai melakukan habit apresiasi. Thank you ya, kondisinya apa, gimana keluarga dan seterusnya. Orang-orang yang kalau kata Ari Lasso, Pak, sentuhlah dia tepat di hatinya, maka kau akan jadi miliknya selamanya. Iya. Kalau itu biasa level pimpinan biasanya itu komunikasinya kadang buruk juga itu.
Misalnya sudah manajer tapi komunikasinya buruk juga. Betul. biasanya. Itu gimana kita sebagai bawahan menghadapi atasan kayak gitu? Pada prinsipnya kita nggak blaming teman-teman, kita nggak melakukan atau melempar kesalahan ke orang lain. Ya, Guru saya Pak Jamil Zaini selalu mengajarkan take your responsibility, ambil tanggung jawab. Nah, Satu episode hidup kita misalkan ketemu sama bos yang ya mungkin pola komunikasinya buruk gitu ya Pak, mungkin hanya memberikan informasi secuil tapi kemudian kita harus berkreasi. Ya. Maka informasi yang secuil tadi dari atasan kita kan sesuatu yang tidak bisa kita upayakan ya Pak. Kita kan mungkin tidak bisa mengorek-ngorek, bos gimana sih, yang jelas dong kalau ngomong sama saya, kan kita nggak bisa begitu. Ya, Tapi yang bisa kita lakukan adalah hal-hal yang konsentrasinya ke diri kita. Misalkan kita melakukan budaya-budaya konfirmasi yang lebih detail, melakukan hal-hal yang sekiranya betul-betul sesuai dengan instruksinya. Misalkan diberikan instruksi 10, setiap kita jalan 1-2 langkah, budayakan konfirmasi. Betul enggak seperti ini? Nah, sehingga ketika salah, itu deteksi dininya bisa lebih cepat, Pak. Ya, ya. Nah, seringnya dikasih informasi 10 tapi enggak clear, jalan tuh Pak, 1, 2, 3, 4, sampai akhirnya 9, begitu mau di display, enggak begini maksud saya. Wah, itu peluang konflik tuh Pak. Peluang konfliknya di situ. Makanya ambil tanggung jawab ke diri kita. Kalau kita dapat episode yang memang seperti itu, teman-teman, sebagai bawahan ya ambil cara kita untuk melakukan konfirmasi. Tapi begitu Anda jadi atasan, ambil juga tanggung jawab, oh saya harus deliverynya dengan clear, dengan jelas, sehingga tim kerja dan anak buah saya bisa melakukan tugasnya dengan baik. Ya, itu bagian dari membangun tim ya, Betul. supaya menempatkan orang pada posisi yang tepat, Right man in the terus right place ya Pak. ya, terus mereka dapat bekerja sama, Betul. dan targetnya juga target bersama ya. Betul. Karena saya pertemukan ini boleh untuk refleksi ya teman-teman, karena saya sering ketemu para manajer itu, sering kali Pak, para manajer itu nggak mau develop orangnya, nggak mau develop timnya, hanya menuntut, kemudian mengasih target dan seterusnya. Padahal ketika Anda develop nih, para manajer atau para leader, ketika Anda develop tim Anda, kemudian tim kerja Anda sukses, itu yang seneng manajernya loh. Iya kan Pak? Ya. Begitu nanti timnya sukses, bisa melaksanakan tugasnya, nanti yang dapat nama kan bosnya juga. Makanya investasi paling tinggi sebenarnya dalam kerja tim ya develop orangnya gitu, develop timnya, develop anak buahnya. Jangan khawatir kalau nanti satu waktu anak buah Anda lebih pintar dari Anda, nggak akan melangkahi, pasti enggak. Kalau tim anak buah Anda lebih pintar dari Anda ketika sudah di develop, pasti manajemen itu melihat, oh orang ini berhasil create leader, karena level tertinggi dari pimpinan itu mencetak pemimpin yang bisa lebih baik daripada dia. Bukan hanya dia terus jadi manajer kan Pak. Tapi suatu waktu dia juga bisa meng-create leader yang minimum setara atau malah jauh lebih baik daripada hasil kualitas diri sendiri. Iya. Jadi leader ya. Manajer itu harus jadi leader ya. Of course Pak, itu udah wajib tuh. Sekarang manajer harus jadi leader. Bedanya leader sama pemimpin? Nah, ini sering Pak ketua tim. Mas Akbar, bedanya leader sama bos apa? Gampang nih. Bos itu pakainya ini teman-teman. Kalau bahasa saya, pakainya ini. Telunjuk. Jari sakti. Gitu. Nah, kalau leader itu pakainya 5-5-nya. Maksudnya apa? Mengajak. Kadang memberikan contoh, kadang memberikan inspirasi di tengah, atau menjadi contoh di depan. Atau kadang-kadang kalau timnya lagi down banget, udah ngerjain sesuatu kok kayaknya nggak bagus-bagus, bisa jadi dia dorong betul dari belakang. Saya belajar filosofi ini dari pahlawan nasional kita Pak, Ki Hajar Dewantara. Ingar sosong tulodo, maksudnya yang di depan ngasih contoh, ngasih inspirasi, ngasih motivasi, menunjukkan bahwa dia memang berintegritas. Banyak nih teman-teman pemimpin, manajer, leader, bahkan level-level manajerial yang bisanya mendelivery pesan lewat kata tapi tidak bisa menunjukkan integritas. Maka integritas itu sekarang paling dicari. Nah yang kedua, ing madya mangun karso, di tengah-tengah membangun semangat. Kadang-kadang kita tidak perlu kok tampil sebagai yang paling wah gitu di tim kita, tapi justru ada di tengah-tengah mereka, membersamai mereka, saya sama dengan Anda, yuk apa masalahnya kita pecahkan bareng. Atau yang pilihan ketiga, kalau sudah mandiri sekali, tinggal di tuturi handayani yang di belakang mendorong tim kerja kita untuk segera lepas landas. Kalau sudah lepas landas, naik ke langit, nah Anda sudah jadi leader yang bagus tuh. Iya, luar biasa di Pak Akbar ini ya. Hasil belajar juga Pak. Oh ya, selain apa tadi ilmu komputer, sarjana ilmu komputer ya, itu belajar di mana lagi Pak? Informal Pak Sandi. Ada yang pernah 2016, sebenarnya temanya nemenin istri Pak. Basic Nihongo.
bahasa Jepang. Oh, iya, iya. Dasar banget, tapi karena tidak dipakai belas hilang Udah, semua. lupa lagi. Hilang semua. Kemudian 2019 itu join dengan komunitas namanya Academy Trainer, Pak. Akademi Academy trainer. Trainer itu besutan Pak Jamil Azeni. Pak Jamil Azeni itu juga alumni IPB juga, Pak. Alumni IPB juga. Saya cuma nggak tahu angkatannya. Beliau bikin ini, kemudian saya 2019 ikut. Di situ banyak orang-orang profesional di bidang HR, di bidang organization development, kemudian di bidang training tentu saja, human development juga. Kemudian setelah itu yang sambil berjalan ambil sertifikasi, Pak. Sertifikasi dari BNSP. Teman-teman yang praktisi HR harus punya SIM-nya. Kalau kita naik motor, naik mobil kan ada SIM-nya. Nah, SIM-nya para praktisi HR sertifikasi. Sertifikasi yang sudah saya ambil ada 3 yang dari BNSP, Human Capital Manager, kemudian penata kelembagaan hubungan industri, dan pengukur produktivitas. Yang swasta ada 2, CIRP dari IEEE Institute Surabaya kalau saya tidak salah, bidang hubungan industri, dan yang kedua statement analysis, Pak. Statement analysis ini termasuk yang jarang, Pak, di Indonesia. Jadi dia digunakan deteksi anomali atas kalimat dan perkataan. Biasanya justru dipakainya, konon katanya ini dipakainya basic kelas untuk FBI dan CIA. Karena untuk mendeteksi tingkat kebohongan. Nanti kalau sudah mahir bisa jadi lie detector. Tapi bukan mesin, tapi orang. Bukan mesin, tapi orang, manusia. Banyak sekali yang dipelajari ya. Karena dunianya berubahnya cepat banget, Pak. Kalau kita nggak ngikutin belajar, ketinggalan pasti. Oh iya, saya lihat akun Instagramnya juga Akbar Pembelajar. Akbar Pembelajar. Iya, itu boleh follow ya teman-teman ya di Instagramnya Akbar Pembelajar. Maksudnya apa tuh tulis Akbar Pembelajar itu? Ya pada dasarnya nggak akan selesai belajar, teman-teman, sampai nanti kita dipanggil Tuhan ya. Dari mulai kita sekolah formal, SMA, kuliah, dan seterusnya. Sekarang saya punya 2 putri, Pak. Itu pun belajar lagi banget gimana mendidik anak-anak, gimana membesarkan anak-anak yang putri, yang perempuan khususnya. Kemudian bahkan ngajarin pelajarannya, Pak. Pelajarannya yang mungkin hubungannya dengan agama, dengan akhlak, dengan pelajaran formal matematik, bahasa, dan seterusnya. Jadi long life learner, teman-teman, nggak boleh berhenti belajar. Sama seperti Pak Sandi kan, ini juga pembelajar ini pasti, nggak akan berhenti di situ. Buktinya sekarang bikin konten, buktinya sekarang bikin YouTube channel, itu kan salah satu juga untuk belajar gitu. Buat targetnya sih bisa memberikan inspirasi sih, penonton. Inspirasi baik ya. Keren sekali. Oke, terus apa tadi ya? Saya mau nanya apa tadi? Oh ya, kan Pak Akbar belajar dulu ya, baru memberikan pengajaran terhadap orang lain ya. Paralel sih, Pak. Ya, jadi kita, belajar dulu. Ada sedikit belajar dulu, ada yang sudah kita punya kita kasih. Berikan training ya ke orang lain. Ini menurut pengalaman Pak Akbar, training apa saja nih yang sudah diberikan kepada trainee ya? Kalau di bidang-bidang pekerjaan tentu yang relate ya, teman-teman. Misalkan hal-hal yang menurut para praktisi HR itu mungkin sederhana sekali, Pak. Misalkan yang kemarin, Pak, kita punya regulasi yang baru dari negara kan, PP 35 tahun 2021, terutama yang hubungannya dengan kompensasi PKWT, teman-teman. Kalau dulu Undang-Undang 13 2003 itu kan selesai PKWT ya sudah selesai, hubungan kerjanya selesai. Tapi kalau yang sekarang dengan regulasi yang baru ini, setelah selesai PKWT-nya itu ada angka kompensasi yang diberikan. Nah, cara hitungnya bagaimana, regulasinya bagaimana, kadang-kadang itu yang saya berikan untuk training. Tapi training itu, Pak, itu hanya salah satu dari proses pembelajaran. Makanya saya kalau setiap bulan 11, bulan November, saya bagi angket serap aspirasi ke teman-teman. Itu enggak saya namakan training need analysis, enggak. Tapi saya namakan learning need analysis. Karena dari hasil learning ini bisa macam-macam. Ada teman-teman yang memang cocoknya di training. Ada teman-teman yang, Mas, saya cukup seminar aja paham. Oke. Bahkan ada di training saya cukup baca buku, Pak. Cukup tugasnya baca buku. Baca buku apa nih? Bidang ekspor impor, kira-kira apa ya? Kita cari tahu dari komunitas. Kemudian referensi bukunya ini sudah kita pinjamkan atau kita belikan bukunya, kemudian dia baca. Nanti kita interview, kita minta bikin present di depan para manajernya. Oh, Exim tuh begini. Nah, knowledge secara teoritisnya kan dapat. Setelah itu baru nanti praktiknya. Hal-hal yang hubungannya sebenarnya lebih banyak ke soft skill, Pak. Karena kan human development
Kalau dari aspek hard skillnya itu rata-rata teman-teman sudah punya bekal Pak kalau di manufacturer. Tinggal kalau ada perubahan sedikit install lagi soft skillnya. Kalau bahasa saya dan komunitas yang lebih susah itu Pak Sandi, menginstal mental mau belajar. Itu jauh lebih susah. Kenapa? Karena resource-nya sekarang sudah banyak. Googling bisa, ChatGPT banyak, banyak informasi yang bisa kita ambil dari situ. Tapi kemauan sama mental mau belajarnya kadang malas juga saya. Betul. Apalagi kalau hubungannya textbook banyak, aduh, ini banyak banget bacaannya ini. Iya. Terus masih terkait dengan karir ini Pak. Jadi kan mungkin Pak Akbar ini memberikan tips-tips bagaimana sih supaya karir yang bisa meningkat gitu. Kalau boleh disimplifikasi, ada tiga formula indikator teman-teman. Karir Anda naik atau stuck itu ada 3. Pertama, attitude Pak. Attitude ini kan bukan hanya soal tata krama manner, bukan hanya itu, tapi bagaimana ketika kalau ada problem yang hubungannya dengan kinerja kita atau di relate dengan pekerjaan kita tuh tahu harus bagaimana. Tidak semua orang tahu sesuatu, tapi kalau attitude-nya oke, begitu ada problem, begitu ada obstacle di depan, dia tahu harus ngapain. Yang kedua, skill ini yang hubungannya tentang kemampuan kita untuk mengeksekusi sesuatu. Nah, skill ini berangkatnya biasanya dari knowledge, dari pengetahuan. Bisa dari komunitas, bisa dari baca buku, bisa dari ngeliatin senior nih, misalkan yang welder nih Pak, tukang les nih, teman-teman yang les kan awal-awal mungkin nggak paham, mungkin dia jadi connect-nya ngeliat seniornya ngeles, lama-lama bisa misalnya. Nah, knowledge dari situ. Attitude, skill, knowledge. Inisialnya attitude A, skill inisialnya S, knowledge inisialnya K. ASK, AS. Selalu tanyakan ke diri Anda, ini 3 poin ini, 3 indikator ini bertumbuh nggak? Kalau ini tidak bertumbuh, karir Anda stuck. Nah, itu mulai bahaya terus itu. Tapi kalau Anda mulai tidak nyaman atau merasa kayaknya kurang. Nah, growth mindset itu atau pemikiran-pemikiran yang bertumbuh itu nanti yang akan menyelamatkan karir Anda. Dan karir Anda itu nggak perlu ribet-ribet teman-teman. Saya menggarisbawahi juga nih generasi yang sekarang kan sukanya simpel-simpel ya Pak. Beda banget sama yang generasi boomers yang dulu. Yang sekarang Gen Z ya. Betul, sekarang Gen Z, milenial, post milenial, katanya bahkan ada yang namanya generasi alpha tuh Pak. Saya belum ketemu generasi alphanya. Generasi alpha cukup 3 ini aja diseriusin, attitude-nya, skill, and knowledge. Nanti karir Anda pasti naik dengan sendirinya, insya Allah. Insya Allah ya. Di HR juga kan biasanya tiap tahun melakukan penilaian ya. Jadi yang dinilai ini ya. Salah satu poinnya. Salah satu portofolio saya Pak di salah satu perusahaan otomotif dari Taiwan. Itu saya bikin menyerap inspirasi dari metode 360 degrees, penilaian 360 derajat. Jadi saya bagi 2, ada penilaian internal, ada penilaian eksternal. Penilaian internal itu penilaian tim kerja kita Pak. Kita itu kinerjanya gimana sih? Kita itu komunikasinya gimana sih? Kita itu koordinasi sama tim gimana? Nah, mereka menilai itu Pak dari skala 1 sampai 5. Nanti ada pembobotan dan seterusnya. Nah, yang kedua eksternal. Eksternal itu penilaian dari customer. Nah, kok customer Mas? Nah, saya kan accounting, saya kan sales admin. Customer saya siapa? Teman-teman, customer itu gampangnya adalah your next process. Your next process is your customer. Kalau teman-teman sales marketing, customernya mungkin eksternal ya, yang beli produk-produk perusahaan kita misalnya. Tapi teman-teman yang ada di internal proses itu juga customer Pak. Misalkan kita orang HR nih, waktu payroll ada data yang harus kita kasih ke accounting. Nah, maka customer HR waktu itu adalah accounting. Nah, lakukan yang terbaik untuk customer Anda. Nah, dari situ Pak biasanya penilaian tuh Pak. Kita dinilai sama customer kita. Customer kita pun tidak akan membubuhkan nama Pak, saya bikin. Jadi tidak ada konflik interest, benar-benar objektif. Di situ digabung, nah penilaiannya ketemu, baru deh hubungannya sama bonus, sama upah tahun depan, dan seterusnya. ASK tadi ya. ASK kan ada KPI atau apa gitu. Kalau KPI ini dia sebenarnya sekarang lebih banyak juga ada bisa dibilang disfungsi ya Pak. Disfungsi. Karena kalau saya mengamati banyak perusahaan itu lewat KPI terjebaknya pada managerialship. Managerialship ini kalau diturunkan lagi nanti jadi micro managerial. Pernah dengar ya teman-teman ya? Mungkin Pak Sandi pernah dengar atau pernah mengalami, ada atasan ngasih tugas Pak. Kerjakan ini ya, nanti jam 3 sore selesai. Ngasihnya jam 9 nih teman.
itu jam 10 ditanya lagi loh Pak, Iya. sudah ngerjain sampai mana, cara ngerjain kamu gimana. Wah itu kalau masih di budaya itu masih jadi tradisi, kebanyakan nggak betah Pak. Justru yang paling penting organisasi sekarang adalah leadership. Leadership itu maksudnya gimana, berikan gambar akhirnya, berikan standar akhirnya, kemudian bebaskan mereka untuk berkreasi menggunakan resource yang ada. Yang penting gambar akhir, standar akhir dia capai. Nah seringnya KPI itu Pak akhirnya membuat semacam penjara mental kita bagi yang salah mengartikan. Tapi ini bagus ketika ini menjadi satu kesepahaman bersama. KPI kan pada dasarnya semacam navigator ya Pak. Iya. Navigator kerja saya bagus tuh kalau apa sih, kalau begini gitu. Nah tapi yang sering kali dilakukan atau prakteknya, begitu KPI tahun ini misalnya Januari gitu ya Pak, dideklar, kemudian bisnis berubah, KPI-nya tidak berubah. Nah itu bahayanya di situ teman-teman. Padahal KPI ini harusnya menjawab kebutuhan atau menyesuaikan dengan tantangan yang ada. Kalau dulu regulasinya A, tiba-tiba di tengah jalan jadi regulasinya B, harusnya hemat saya nih KPI-nya juga berubah, menyesuaikan terhadap kebutuhan yang ada. Bicara KPI ini kadang KPI sendiri targetnya itu terlalu tinggi gitu ya. Kalau ini bener nggak sih targetnya segini gitu. Kalau meme joke-nya di teman-teman HR Pak, atau di LinkedIn gitu, hanya atasan yang memberikan target, hanya atasan yang memberikan target di atas kemampuan gitu. Padahal Tuhan itu kalau ngasih cobaan enggak pernah di atas kemampuan kita. Iya. Tapi nggak tercapai juga sih sebetulnya. Nah seringnya begitu Pak, seringnya bahkan mohon maaf ya, di beberapa tempat yang pernah saya amati itu, ini tuh hanya semacam pengguguran kewajiban gitu loh Pak. Ada KPI, ada untuk audit kah, untuk apa begitu ya, tapi dilaksanakan sebenarnya enggak juga gitu. Makanya daripada repot-repot bikin KPI dan tidak dilaksanakan, mending sekalian capek bikin KPI yang bagus tapi bisa menunjang bisnis kita. Oke. Luar biasa Pak Akbar ini. Terus Pak gimana rencana ke depan nih Pak Akbar nih? Rencana ke depan teman-teman, sambil mohon doanya Pak Sandi dan teman-teman juga. Dari 2015 sampai hari ini saya sudah rilis 14 buku. Ada yang solo, ada yang keroyokan, ada yang e-book. Dan ini sedang konsentrasi untuk satu e-book Pak. E-book yang temanya tentang hubungan industrial. Karena hubungan industri yang sampai hari ini sering kali dipraktekkan kan hanya semacam penegak disiplin dan guru BK gitu Pak, di kantor atau di pabrik ya. Regulasinya ini Anda melanggar, Anda dihukum dan seterusnya. Padahal jauh lebih bagus daripada itu. Hubungan industri itu sangat bisa menunjang bisnis kita. Namanya satu, bikin e-book itu. Kedua, targetnya Pak Sandi bikin e-course Pak. E-course. Jadi apa itu? Video-video pembelajaran nanti ada di platform tertentu yang sudah rilis, sedang proses soft launching, dan di bulan Agustus ini lagi soft launching webinar-webinar yang menunjang tentang e-course itu Pak, dengan komunitas Academy Trainer, lebih spesifik lagi di official skillup.id. Dan yang ketiga teman-teman, keinginan mudah-mudahan di tahun ini, maksimum di tahun depan, bisa semakin mantap berkarir di HR, semakin mantap berkarir di dunia korporasi, terutama yang foreign capital company Pak, penanaman modal asing. Dan mudah-mudahan bisa ikut jejaknya Pak Sandi untuk segera umroh. Insyaallah beliau segera haji ya, insyaallah ya. Amin Pak. Ya semoga apa yang cita-citakan tercapai Pak. Insyaallah. Iya. Terima kasih nih sudah sharing sama saya, mudah-mudahan penonton bisa mendapatkan inspirasi ya. Insyaallah. Mudah-mudahan ya. Oke, kalau gitu ya. Baik, kita sudahi sampai di sini. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.